sama kakak ya. Yep. Oke. Oke, selamat siang Bu Riani. Selamat siang. Apa kabarnya? Sehat. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Ya, lagi sibuk memikirkan memajukan pelayanan lah. Lagi sibuk untuk memajukan pelayanan. Ya, terutama pelayanan Ya. sekolah minggu. Oh, berarti lagi sibuk dalam bidang pelayanan khususnya anak-anak sekolah minggu ya. Oke. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Nah, coaching ini adalah memfasilitasi menuju tujuan dengan menemukan langkah dan sumber daya. Apakah bisa segera kita mulai coachingnya, Bu? Bisa. Oke. Coaching ini akan kita lakukan 7 menit ya. 7 menit, apakah oke? Oke. Nah, oke, saya nanti akan memulai dengan menanyakan coaching goals, membahas langkah dan sumber daya. Dan di akhir coaching, saya akan menanyakan tentang kesimpulan dan action plan. Apakah oke? Oke. Ya, saya oke. Oke. Nah, dan bila kita membahas sesuatu yang kemungkinan nanti keluar dari topik, saya akan membuat tanda seperti ini ya, karena time is up, dan saya akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goals. Apakah sampai di sini oke? Oke, saya bersedia. Kira-kira adakah pertanyaan sebelum kita melanjutkannya? Pertanyaannya, kalau nanti saya kurang mengerti pertanyaan, bisakah lebih disederhanakan? Oke, saya kan siap menyederhanakan pertanyaan apabila nanti ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan itu mungkin membuat Ibu bingung dan Ibu membuat kurang mengerti, mungkin saya akan lebih menyederhanakan pertanyaannya. Dan tujuan nanti menjawab pertanyaan itu pasti tetap sama. Oke Bu, nah selama sesi coaching ini, saya akan berperan sebaik-baiknya sebagai fasilitator, sebagai pendukung, pendengar, dan explorer. Apakah oke? Ya, saya oke. Oke, nah apakah sudah siap untuk di coaching? Ya, saya siap. Oke, oke Ibu, baik terima kasih. Telah siap untuk di coaching. Di akhir sesi coaching ini, apa yang ingin diraih atau didapatkan tadi Ibu sudah berbicara tentang lagi sibuk dalam pelayanan khususnya dalam bidang sekolah minggu. Nah, kira-kira apa yang ingin diraih atau didapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu bahwa anak sekolah minggu itu mereka menjadi the future leader, ya, pemimpin masa depan. Oh, menjadi apa? Boleh diulang tadi Bu? Menjadi apa? Pemimpin Next di leader. masa depan. Future. Oke. Oh, future leader. Berarti di dalam Future leader. Pemimpin masa depan lah, baik di gereja atau di lingkup dunia juga gitu, sekuler lah. Oke. Jadi dunia rohani atau yang ingin sekuler. diraih atau jadi yang ingin diraih atau didapatkan dari pelayanan khususnya dalam bidang sekolah minggu bahwa kita ingin menjadikan atau ingin membuat anak-anak didik kita itu menjadi next generation ya, future leader. Tidak hanya dalam lingkungan komunitas kerohanian gereja, tetapi juga di dunia sekuler. Benar ya Bu ya? Iya. Oke. Nah kira-kira apa yang lebih spesifik yang ingin didapatkan dari pelayanan begitu Ibu terjun ke dalam bidang sekolah minggu? Yang lebih spesifiknya sih saya ingin anak-anak sekolah minggu itu betul-betul menjadi apa ya, anak yang istilahnya sewaktu mereka punya masalah, mereka tahu kemana mereka pergi. Maksudnya
oh ada Tuhan. Dan apa anak-anak itu tidak sama dengan dunia ini gitu. Mereka menjadi generasi yang berbeda, tidak ikut pola-polanya dunia. Jadi yang lebih spesifik yaitu anak-anak itu tidak hanya menjadi next generation, tapi mereka berbeda, generasi yang berbeda, bahwa ketika mereka memiliki tantangan dalam hidup, mereka punya pegangan dan mereka bisa beda dari orang lain. Begitu kira-kira ya Bu? Iya, gitu. Oke. Nah, kira-kira apa indikator yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan saat ini begitu Ibu terjun ke dalam pelayanan dunia anak? Nah, jadi indikatornya adalah suatu seorang anak misalnya punya masalah ya, mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah hidup gitu. Jadi doa mereka itu dengarkan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah itu indikatornya. Jadi anak itu menjadi kuat. Jadi indikatornya juga suatu anak dilayani dengan baik. Anak itu berubahlah, berbeda dari teman-temannya. Ya, misalnya nih, contohnya ya, misalnya seorang anak itu mendapat budi, ya, dia tidak langsung sakit hati, dia tetap bergembira, dia tetap sukacita, karena dia tahu dia punya identitas, dia punya tujuan, dan dia punya nilai hidup. Jadi dia tidak langsung istilahnya down mendengarkan kuliah. Itu salah satu contoh, salah satu indikator. Jadi indikatornya itu bisa dilihat jelas ya ketika kita dalam pelayanan bahwa anak-anak itu ada perbedaan. Mereka tetap bisa mendengar, melihat, dan melakukan apa yang dilakukan oleh kakak-kakak pelayanan mereka. Mereka bisa membedakan lah ya, berbeda dari orang lain, itulah intinya ya. Iya. Oke, nah pasti ada gejala-gejala yang terjadi saat ini ketika Ibu terjun ke dalam dunia anak, khususnya sekolah minggu. Apa gejala-gejala yang terjadi yang saat ini Ibu hadapi? Nah, gejala-gejala yang saya hadapi waktu itu adalah bahwa anak sekolah minggu itu mereka ada pertemanan yang toksik. Ya, pertemanan toksik, ya di gaya-gaya hidup yang penampilan-penampilan yang masih umur remaja tapi penampilannya seperti dah tua gitu. Ya, bayangkanlah kalau gejala yang saya lihat itu masih masih kelas 4 SD tapi dia pakai high heels gitu ya. Ya walaupun segini itu kan high heels juga gitu. Terus dia punya baju berbeda dengan yang lain begitu. Padahal ya anak-anak tuh masih sukanya sederhana-sederhana. Kalau misalnya bajunya yang wah gitu atau kembang atau yang model apa itu kan misalnya di acara-acara tertentu. Nah juga gejala-gejala yang saya lihat itu masih kelas 4 SD, ada yang sudah make up gitu loh pas datang ibadah ya kan, berlipstik, terus walaupun dia tipis kan kelihatan gitu gejala-gejalanya. Ya, oke. Kira-kira apa penyebabnya itu, Bu? Nah, penyebabnya ini mungkin mereka punya pertemanan, ya kan? Pertemanan mereka mungkin seperti itu ya kan. Nah, pertemanan mereka itu didapat dari mana? Mungkin mereka apalagi cenderung sekarang ini ya kan, yang suka apa BTS lah, gaya-gaya itulah semua ya kan. Terus di BTS itu kan banyak macam gitu gaya, jadi mereka tiru. Iya, ya. Nah, tadi saya ada dengar beberapa kali Ibu berkata bahwa ini menjadikan anak yang Ibu layani di pelayanan anak ini mereka berbeda dan berbeda. Nah, saya mendengar ada 2-3 kali Ibu sampaikan tentang mereka yang berbeda. Kira-kira maksudnya bagaimana? Apakah selama ini Ibu melihat bahwa walaupun mereka sudah mengenal Tuhan, tapi kehidupan mereka tidakkah berbeda begitu? Apa maksudnya apa ini, Bu?
Nah, jadi apa namanya yang aku lihat gitu, dia sebenarnya dia ikut Tuhan tapi dia tidak kenal gitu, dia tidak sungguh-sungguh. Saya tidak larang untuk penampilan yang wah gitu, cuman dia harus menempatkan tempatnya, ya. Terus menempatkan situasi. Bentar ya kak, disingkat di sini. Aduh, Ya dekat pasar mungkin. iya. Tiap hari nih odong-odong lewat, bising kali suaranya. Iya. Dengar kok suara Depan kakak. gereja. Depan Agak gereja dia lagi orang ini. angkat dia. Ngetem. Iya. Agak diangkat aja mic-nya nggak apa-apa. Dengaran jelas begitu. Ya kedengaran sih Ya lagu ampun. odong-odongnya. Itu musik Aduh. selingan itu. Tengok Iklan yang kakak. lewat. Nah. Iya ya. Ya kemana tahu dia kan ada komunitas, tahu dia di situ banyak anak-anak. Jadi itu musik selingan. Mau ya pergi kek. Oke. Wah, Aduh. dia kan nggak tahu kalau kakak lagi ada meeting. Dia kan nggak tahu. Kan nggak kakak tulis tadi di depan gereja, maaf jangan diganggu saya ada meeting gitu kan nggak kakak tulis. Udah itu kameraku belakang kan? Atau udah muncul kamera depanku? Udah tadi. Enggak, ini kamera depan. Oh, Tadi sempat oke lah kakak ya. buat kamera belakang. Iya. Jadi Oke. apa penyebabnya ya? Sampai mana penyebabnya? Bukan. Oh, Udah yang tadi apa aku yang tanya dilihat? pola karena ada Ya, berulang-ulang kata ya, berubah iya ya, supaya ada ya. perubahan. Jadi mereka itu yang aku lihat mereka ikut-ikut gereja, tapi mereka gampang terpengaruh. Gitu. Kita juga ada misalnya komsel, tapi di komsel itu kita mulai jelasin satu-satu bahwa yang ini enggak ini. Nah, tadi tapi tidak semua anak itu mau, hanya ada beberapa. Itu pun beberapa yang itu yang ikut dengan apa yang kita katakan atau dengan ya nilai-nilai lah gitu. Nah, karena orang tuanya care gitu. Tapi jadi yang satu ini memang ada orang tua tapi mungkin tidak terjun ke lebih dalam kepada anaknya. Jadi mereka sibuk aku sibuk gitu. Jadi yang kata lain dengan kata kakak mengulang-ulang kata perubahan itu kakak inginkan bahwa ketika anak-anak ini dalam binaan kakak mereka tidak hanya sekedar tahu saja tapi mereka boleh mengenal dan kira-kira ada perubahan dalam hidup mereka dengan apa yang sudah mereka dengar tentang kebenaran-kebenaran yang kakak sampaikan begitu kira-kira ya, dan itulah yang menjadi mungkin tugas ya, tugas kakak saat ini agar anak-anak itu berubah ya. Iya, Oke. itulah yang aku inginkan. Nah, iya. Ya, sebenarnya yang diinginkan itu anak-anak itu berubah, berarti sekaligus menjawab pertanyaan saya mau sampaikan ya. Seperti yang diinginkan anak-anak itu berubah ya. Nah, ketika kakak ingin tujuan kakak itu tercapai ya, ketika kakak ingin anak-anak itu menjadi leader, menjadi next generation ya, menjadi orang yang berbeda, pasti ada hal-hal yang kakak lakukan untuk mencapai tahap-tahap ini. Kira-kira sejauh ini hal-hal apa yang kakak lakukan? Yang aku lakukan masih penemanan, tapi itu masih penemanannya masih beberapa gitu, belum semua gitu. Jadi kayaknya harus membuat waktu istilahnya face to face lah, one on one gitu, karena yang kami memang ada hari Minggu ada, terus hari Kamis ada konsel anak itu dibagi grup-grupnya, yang remaja, yang perempuan gitu dibagi-bagi. Cuma di situ kan mungkin tidak semua ya mereka bisa terbuka. Jadi kalau misalnya face to face ya diajak ngobrol bareng, mungkin dengan makan, mereka mungkin lebih terbuka. Karena saya pernah melakukan di tempat mereka gitu, mereka ceritanya lebih banyak, tapi saya nggak punya waktu untuk mendengarkan, begitu. Mendengarkan keluhan mereka lah di face to face. Oke. Oke. Berarti ada strategi khusus ya
untuk menjangkau anak-anak itu agar mereka bisa lebih terbuka lagi kepada kakak pembinanya. Begitulah kira-kira ada strategi-strategi yang dipersiapkan. Nah, di Iya sini betul pasti Bu. ada sumber daya yang perlu disiapkan. Di sini pasti ada sumber daya yang perlu disiapkan. Kira-kira sumber daya apa yang perlu disiapkan untuk menjangkau anak-anak ini agar tujuan kakak yang kedepannya itu bisa tercapai? Nah, sumber daya yang perlu disiapkan yang pertama kita sendiri. Kita menjadi istilahnya teladan lah bagi mereka gitu. Selain itu kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita sebagai pembina tidak hanya tahu firman, tetapi kita harus hidup dalam firman gitu. Jadi Ya. kita itu menjadi role model. Nah, bagaimana kita menjadi role model? Kita juga harus dimuridkan. Jadi kita juga ngobrol dengan penatua ya pendeta bahwa di sekolah minggu itu ABCD yang terjadi. Bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Jadi itu juga salah satu sumber dayanya, Kak. Oke. Oke. Bentar ya. Kenapa? Bentar ya, Bu. Mau nyalakan Oke. lampu dulu, udah Nah, datang yang mau berdoa. oke. Siap. Haha. Bentar, biar saya nyalakan. Oke, remote-nya. Oke. Oke, ready ya, Bu ya? Yuk. Kakak sudah buka kamera belum kayaknya? Belum buka kamera, karena tadi nyalakan AC untuk mereka berdoa. Sudah datang. Oh, Oke. oke. Oke deh. Nah, oke. Nah, jadi sumber daya yang perlu disiapkan itu yaitu tadi diri sendiri dulu, baru anak-anak itu, baru ada juga tim yang tergabung di dalam komunitas yang saat ini kakak terjun di dalamnya ya. Oke, nah pasti ada dampaknya. Kira-kira apa dampaknya dari semua yang sudah kakak lakukan ini yang ingin membuat anak-anak menjadi future leader, membuat anak-anak itu berubah, dan apa dampak yang kakak harapkan di sini? Nah, dampaknya ya, sewaktu anak-anak itu dimuridkan, nah pastinya mereka juga memberi pengaruh ya. Mereka menjadi kuat, mereka tidak sama dengan dunia. Kalau dunia membuli, mereka nggak membuli. Jadi hal yang mereka lakukan itu juga memiliki dampak orang teman-temannya akan lihat tuh, kamu jadi anak sekolah, kamu jadi apa ya, anak yang berbeda dengan kami ya, apa? Jadi anak-anak ini nantinya membawa perubahan di sekitar dan di keluarga mereka. Kadang orang tua lihat, anakku ini berubah, begitu. Jadi dampaknya itu yang pertama dalam kehidupan anak-anak itu, yang kedua bagi lingkungan keluarga, yang ketiga dampaknya mungkin pasti teman-teman sekitarnya gitu akan melihat perubahan itu dan teman-temannya penasaran dan mungkin teman-temannya juga mau dilayani juga, begitu Kak. Oke, jadi dampaknya itu kita ingin melihat perubahan dari anak-anak yang kita bina dan mereka tidak hanya berubah untuk diri sendiri tapi berdampak ke lingkungan sekitar bahkan keluarga dan teman-teman ya. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir mungkin dari semua yang sudah saya tanyakan dan pertanyaan yang kakak bisa disimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari coaching yang saya coaching hari ini? Nah, kesimpulan yang saya ambil adalah untuk melayani anak sekolah minggu itu menjadi future leader itu membutuhkan membutuhkan waktu ya, terus harus memberi hidup, terus waktu kita melakukannya itu akan berdampak ya, berdampak bagi keluarga ya, gereja dan juga lingkungan sekitar ya. Karena kalau anak-anak itu tidak dibutuhkan dari sekarang, maka mereka di gereja di pelayanan gereja pun mereka tidak bisa gitu. Nah, jadi harus juga menemukan
untuk melayani mereka juga harus menemukan namanya sumber daya, apa yang harus kami lakukan untuk mereka. Dan kesimpulannya anak-anak itu tidak boleh, anak-anak itu harus memang berbeda lah dari remaja-remaja yang lainnya, tidak serupa dengan dan atau tidak segambar dengan itu sih kesimpulan yang saya ambil. Oke, dengan kata lain kesimpulannya bahwa kita ingin anak-anak yang kita bina itu berubah dan mereka berbeda dari yang lain dan mereka menjadi berdampak bagi pribadi dan lingkungan mereka. Oke, Ibu Riani, terima kasih buat coach hari ini. Mudah-mudahan tujuan yang ingin Ibu capai tercapai, tetap semangat dalam membina anak-anak, dan pasti ketika kita memberikan hati kita untuk anak-anak, pasti Tuhan lakukan yang terbaik buat mereka. Mungkin bukan dari kita, tapi Tuhan sendiri yang akan memberikan, mengubah, memulihkan mereka menjadi orang yang seperti kakak inginkan tadi, yaitu leader future, next generation. Oke, terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati.